Ayolah Pak, pakai strategi yang berbeda lah kita. Jangan nurut sama WHO aja Pak. Jangan nurut sama WHO aja. Kita ini kadang-kadang melewati batas WHO kalau nguntungin. Contohnya apa? Yang kita protokol kesehatan Indonesia melewati batas WHO. Penanganan pemulasan jenazah COVID. Kita itu over dari WHO. Over dari WHO. Sementara yang begini mau ikut WHO. Gimana? Apakah Indonesia udah nggak punya tenaga ahli yang mengerti ini? Bangsa ini bangsa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo yang tetap santuy, tetap bakal sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Baik, seperti biasa sebelum konten, jangan lupa Kustul Hindi, ramuan herbal luar biasa untuk meningkatkan daya imunitas tubuh agar bisa melawan segala macam infeksi dari luar, khususnya zat PM,25 yang ada di polusi udara yang mengandung logam juga dan bisa menimbulkan badai sitokin, anosmia, dan penyakit ispa lainnya. Nah, di deskripsi ada nomornya, bisa kalian hubungi untuk pemesanan Kustul Hindi. Baik, konten gua kali ini adalah tentang pernyataan Bapak Menteri Kesehatan, Bapak Budi. Ya, Pak Budi mengatakan bahwasanya akan ada varian baru, ya. Setelah beberapa kali ya saya mencari tentang varian baru ini, ternyata protein varian baru itu cuma ada di spike-nya virus itu ya. Virus itu kan kayak bola, terus ada rambutannya, rambutannya itu namanya spike. Dan itu ternyata ya nggak terlalu parah ya, memang virus begitu gitu. Nah ini apa, kenapa Pak Budi ngomong begini, apakah ini bukan skenario baru gitu kan ya. Jadi kayak menimbulkan rasa takut Pak Budi, akhirnya imunitas turun tuh. Kita baca dulu ya, kita komentari nih. Kita baca dan kita komentari, oke. Nih beritanya nih. Dari Glora.co, varian Delta sudah bermutasi jadi 25 anak dan cucunya di Indonesia paling banyak AY23 dan AY4. Oh, udah ada anak cucunya ya. Jadi ada nasab virus sudah. Ya. Nah itu spike itu, ya, spike ini yang bermutasi itu spike-nya. Ini epidemiolog banyak mengatakan tentang ini spike nggak terlalu berpengaruh ya. Contohnya Dr. Indro gitu. Tapi kita lihat dulu nih, baru kita komentari. Kita baca, kita baru komentari ya. Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin menyampaikan virus corona varian Delta sudah bermutasi menjadi 25 anak dan cucunya selama pandemi COVID-19. Hal ini terus diwaspadai untuk mencegah penularan virus corona. Jadi Delta yang asli itu D16172, dia sekarang sudah bermutasi menjadi 25 anak dan cucunya. Yang paling banyak di Indonesia adalah AY.23 dan AY.4, ya kata Budi. Dalam diskusi daring dalam kanal PKS TV pada Sabtu 13 November 2021. Oke, kita terima ini. Di Inggris, kata Budi, ada mutasi virus corona varian Delta baru yang menyebabkan adanya peningkatan kasus penularan. Adapun Delta ini bernama AY4.2 atau yang biasa disebut sebagai Delta Plus. Ini contohnya terjadi di Inggris ya. Oke, Delta Plus, nanti ada Delta Plus, nanti Delta Plus. Udah kayak pijet plus ya Pak ya. Ini contohnya terjadi di Inggris ya. Jadi di Inggris itu terjadi kenaikan karena memang varian baru, kemudian begitu dia naik gara-gara Delta, ternyata kita lihat Deltanya sudah bermutasi.
Terjadi mutasi juga dari Delta yang namanya AY.4.2 atau kemarin disebut oleh Pak Luhut namanya Delta Plus, ungkap dia. Ya, Pak Budi ini keren ya. Pak Budi ini salah satu tolak ukur ya, bahwasannya nggak semuanya yang ngomongin virus itu ahli virus ya. Pak Budi kan bukan ya, ahli nuklir beliau ya. Jadi kalau beliau bisa ya kenapa gua nggak bisa ya, begitu. Budi menyampaikan adanya varian baru Delta ini cukup mengkhawatirkan. Pemerintah juga berupaya agar virus tersebut tak menyebabkan lonjakan penularan COVID-19. Ya, penularan lonjakan itu karena apa ya? Kan karena testing gitu ya. Kalau PCR-nya sendiri kita masih ragu, ya. Bahkan ada tuh ya ahli virolog mengatakan Pak Deindro ya kalau nggak salah ya. Lu mau dites jadi negatif gampang lu, apa namanya, istinsak, masukin air ke hidung sama air garam. Ya, air garam yang iodiumnya rendah katanya ya. Itu apa namanya? Rendah apa tinggi itu iodium. Pokoknya air garam kata Pak Deindro itu negatif loh. Dan ini juga cukup mengkhawatirkan. Jadi selain varian-varian yang benar-benar baru, tapi varian Deltanya sendiri bermutasi dan di Inggris. Ini menyebabkan kenaikan seperti ini. Nah, kita juga memonitor bukan hanya varian-varian baru keluar. Kita lihat di Indonesia sendiri varian Deltanya sudah bermutasi. Jadi ini saat mutasi dari varian Delta jelasnya. Loh, mau mutasi kalau nggak berbahaya ya nggak apa-apa Pak ya. Ya kan bisa, kita bisa sehat dengan santuy gitu. Banyak cara gitu untuk sehat. Jadi jangan jadi timbul ketakutan. Karena kalau kita ketakutan, Mbak, akhirnya imunitas kita itu turun. Ya, gue kangen Pak Terawan jadinya ya. Pak Terawan itu kan yang ngomong, tenang aja gitu. Jadi memberi semangat gitu. Ini jadi ketakutan gini kita ya. Ya Allah, ketakutan itu nggak baik sayang. Ketakutan itu bisa menimbulkan orang kehilangan imunitas, kehilangan iman. Ya, bahkan Rasul SAW itu juga bilang itu. Salah satu penyakit akhir zaman, orang akhir zaman itu wahan, enggak? Takut mati. Cinta dunia, takut mati. Dia itu penyakit itu. Jadi jangan jadi takut kita. 3 strategi pemerintah. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan, Kemenkes, melakukan sejumlah strategi untuk menekan laju penularan COVID-19 di Indonesia. Hal ini sesuai dengan pedoman dari World Health Organization, WHO. Nah, ini berbicara soal strategi pemerintah, saya sarankan kepada pemerintah untuk memakai tenaga-tenaga ahli yang luar biasa, yang pernah berhasil. Contohnya Ibu Siti Fadila. Beliau ini nggak serta-merta ngikutin WHO gitu. Beliau berani menampilkan solusi dengan cara beliau, dan itu berhasil. Nggak mulu-mulu ikut WHO gitu. Nggak mulu-mulu ikut WHO, dikit-dikit WHO, dikit-dikit WHO. Gue mencurigai WHO ini juga aktor yang bermain di sini. Kan sebelum konten ini kita membahas tentang bioterorisme, menyebarkan ketakutan. Apakah ini termasuk bioterorisme? Karena ketakutan-ketakutan, WHO juga kayaknya menjadi aktor utama ini. Soalnya standar protokol penggunaan PCR itu dari WHO. Sementara PCR sendiri kita bisa buktikan bahwasannya itu bukan alat untuk menyatakan seseorang itu terdeteksi. Walaupun para ahli juga mengatakan, pakailah PCR untuk orang yang sakit, jangan dikejar-kejar orang yang sehat. Kalau mau lihat itu ya, ini, itu pun kalau mau dipakai ke orang yang sakit, belum tentu benar. Karena juga kita lihat penyakit ini banyak. Karena PCR sendiri belum diaudit sampai hari ini. Baik audit harganya, yang udah nyata-nyata ada bisnis di situ ya. Yang menyangkut pautkan Pak Erik sama Pak Luhut. Jelas-jelas bisnisnya ada. Fungsinya belum diaudit. Belum lagi petugasnya belum diaudit. Bagaimana kita bisa mengurangi laju penularan? Strateginya WHO juga sudah share ini ke seluruh negara. 3 strategi. Ya, 3 strategi untuk orang sehat. 1 strategi yang diarahkan kalau sudah sakit, kata Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam diskusi daring dalam kanal PKS TV pada Sabtu 13 November 2021. Jadi strateginya harus pakai WHO ya Pak ya. Oh, jadi Indonesia nggak punya ahli gitu. Oh banyak Pak. Ada Bu Siti Fadila, ada Profesor Ihsanuddin Nursi,
ada Dr. Tifa, macam-macam nih, ada banyak yang ahli-ahli, Pak. Nggak mesti harus WHO. Ibu Siti Fadila itu pernah, Pak, waktu pandemi flu burung, menang Ibu Siti Fadila sama WHO. Mudah-mudahan beliau umur panjang, sehat afiat. Amin. Ya. Untuk strategi orang sehat, kata Budi, strategi pertama atau perubahan perilaku. Strategi ini biasanya akrab dengan protokol kesehatan atau perilaku memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Pak, dari dulu mencuci tangan, menjaga jarak, begini semuanya 3M, 5M, 7M, 8M. Ada yang sampai 63M itu dapat duitnya ya. Oh, beda itu ya. Oh, beda. Iya, minum dulu gua. Ngopi dulu ya. Ya, kalau masyarakat itu 3M aja. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Dan itu buktinya sekarang sudah itu semua juga masih. Sudah 3M ditambah PPKM ditambah micin masih ada juga. Jadi menggunakan strategi yang sama untuk mengharapkan hasil yang berbeda, nggak mungkin lah, Pak. Kalau memang virusnya itu bisa bermutasi menjadi lebih gitu menurut Bapak, ya, itu strateginya ya jangan sama dong. Ini memakai strategi yang sama untuk mengharapkan hasil yang berbeda. Sementara lawannya strateginya udah top lagi, yaitu salah besar itu. Ada pepatah yang mengatakan, keledai aja nggak mau jatuh ke lubang yang sama 2 kali. Ini berapa kali sudah kita nih? Berapa kali kita nih? Masa strateginya sama untuk menghadapi hal yang sama, lalu mengharap hasilnya berbeda? Ngopi, Pak. Ngopi kita. Strateginya itu mulu. Kayak nggak ada strategi lain. Nah, kalau kita duduk sama-sama dengan para ahli itu, kita yakin menemukan strategi yang lain, Pak. Misal kalau kita memakai masker, misalnya itu bisa mengurangi 95% dari laju penularannya. Sama juga strategi surveillance atau deteksi atau 3T. Ungkap dia. Pak, kalau memang masker itu, ini pakai ilmunya Bapak nih. Ya, kalau memang masker itu, Pak, bisa mencegah virus, mestinya limbah masker itu ada petugasnya yang ambil itu, Pak. Itu limbah medis, bahaya itu. Ini masker ada di jalan-jalan ya, di tempat-tempat sampah biasa. Gimana masker itu mengurangi, Pak? Dan sudah ada studi-studi tentang masker tuh. Kami punya data-datanya. Kemudian strategi kedua adalah strategi deteksi dini atau strategi surveillance. Strategi ini biasa tes COVID-19, testing, tracing, dan treatment. Nah, ini yang akhirnya makin banyak nih. Karena orang sehat pun dikejar-kejar gitu. Harus testing, kemana-mana harus testing. Iya, makin banyak lah. Soalnya apa? Alat tes PCR-nya sendiri yang dijadikan golden standard ini banyak false positif. Banyak false positifnya. Bahkan sudah ada tuh, dengan istinsak air garam, orang negatif. Itu yang ngomong epidemiolog itu, Pak De Indro. Nah, itu juga orang pinter. Nah, coba digunakan gitu loh. Strategi yang lain menghadapi pandemi ini. Ini kalau begini kan sama aja, Pak. Kita jadi ketakutan lagi. Orang kalau, wih ternyata ada varian baru. Takut. Imun turun. Akhirnya nggak percaya. Aduh. Imun turun, iman turun. Makin tepat ini. Apakah ini ada berhubungan sama bioterorisme? Saya tidak mengatakan Pak Budi termasuk pelaku bioterorisme. Bukan. Tapi bisa jadi WHO. Atau orang-orang yang mau memang menebarkan ketakutan. Karena kita melihat, waduh, pokoknya kalau kita ngasih semangat itu nggak boleh. Kita harus takut, jaga terus. Kita nggak boleh leha-leha, nggak boleh santai, nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Pokoknya harus takut aja. Ini strategi teror kan begitu. Kenapa kita ingin bisa tes cepat? Karena kita tahu siapa yang tertular dan kita cari kontak eratnya, dites lagi supaya tahu dia tertular apa enggak. Karena tahu dia tertular, kita bisa isolasi sehingga kalau diisolasi bisa mengurangi laju penularan. Jelasnya, tuh
Berapa banyak orang juga Pak ya yang dikatakan tertular ternyata tinggal serumah juga nggak ketularan, itu ada kok Pak. Ini strateginya begini, kalau diisolasi Pak, orang kalau diisolasi itu Pak imun turun Pak. Itu sudah ada studinya. Orang sakit itu butuh ditemani, bukan diisolasi. Virus SARS-CoV-2 yang dikatakan virus SARS-CoV-2 ini itu menyerang imunitas tubuh. Lah kalau diisolasi makin serem. Udah gitu ditambah di ruang isolasi, ditambah ketakutan sama perawatnya pakai baju astronot. Waduh. Waduh. Ya makin takut Pak, makin lemah. Nanti belum lagi interaksi antar obatnya. Ayolah Pak, pakai strategi yang berbeda lah kita. Jangan nurut sama WHO aja Pak. Jangan nurut sama WHO aja. Kita ini kadang-kadang melewati batas WHO kalau nguntungin. Contohnya apa? Yang kita protokol kesehatan Indonesia melewati batas WHO. Penanganan pemulasan jenazah COVID. Kita itu over dari WHO. Over dari WHO. Sementara yang begini mau ikut WHO. Gimana? Apakah Indonesia udah nggak punya tenaga ahli yang mengerti ini? Bangsa ini bangsa besar. Nama-nama yang saya sebut tadi adalah nama-nama hebat dalam mengatasi pandemi. Mereka punya strategi, mereka punya cara, mereka punya ilmu. Ya, cuman kayaknya nggak kepake ya. Kemudian strategi ketiga adalah strategi ini strategi menurut memang tidak membuat masyarakat menjadi kebal, akan tetapi meminimalisir penularan dan dampak. Ini ya. Vaksinasi memang tidak membuat masyarakat menjadi kebal, akan tetapi bisa meminimalisir penularan dan dampak dari COVID, katanya beliau. Meminimalisir juga enggak Pak, yang sudah ya kena. Menular ya, sama aja. Ini strateginya sama aja. Jangan nggak usah dibaca sampai habis. Aduh. Ini strateginya sama aja tapi mengharapkan hasil yang berbeda. Sementara virusnya katanya sudah bermutasi. Ya sama juga bohong Pak. Sama juga bohong. Beda dong strateginya. Kenapa kita harus bersandar kepada WHO terus? Ibu Siti Fadila sudah pernah membuktikan waktu pandemi flu burung. Beliau berbeda cara dengan WHO dan Indonesia lepas dari pandemi flu burung. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa Indonesia nggak berani lagi seperti itu? Itu pertanyaan. Apakah ini memang ada kaitannya dengan bioterorisme? Ini perlu diselidiki. Para ahli, ayo dong bersuara gitu. Jangan cuma diem aja kita nih. Kehidupan kita nih ekonomi kena, hukum kena, sekarang sakit begini. Makin, ya Allah, hidup dengan ketakutan. Udah takut lapar, takut miskin, takut gak bisa jalan, takut penyakit, takut-takutin aja. Kemana iman? Iman dan imun turun di Indonesia. Masyarakat Indonesia nggak mau sadar-sadar nih. Semua yang diomongin adalah ya begitu, strateginya sama aja. Udah 2 tahun strategi itu dipakai terus dan nggak berhasil. Masih mau dipakai lagi. Mengharapkan hasil yang berbeda di keadaan yang sama dengan strategi yang sama. Ya nggak bisa. Strategi 3M yang tadi disebutin itu udah dipakai dan nggak merubah keadaan. Mau diterusin? Bingung gue. Bingung. Nah ini rakyat Indonesia, ayo dong sadar gitu. Ayo dong sadar rakyat Indonesia, mau sampai kapan kita begini? Kita harus bersuara, para ahli, tolong para ahli, ayo. Ini, ya Allah, mau sampai kapan rakyat Indonesia nggak sadar-sadar nih? Ini ada kaitannya dengan, kalau terorisme itu artinya ketakutan, ya ini bisa jadi. Ya, menebarkan ketakutan, saya nggak mengatakan pemerintahnya. Tapi bisa jadi orang dari luar, bisa jadi produser vaksinnya, itu yang menebarkan ketakutan, supaya vaksinnya laku. Dengan segala ilmu pengetahuan dan fasilitas yang mereka punyai, sehingga membuat orang-orang yang berbeda sama mereka dikatakan itu pembohong, penyebar hoax. Nggak ada ilmunya. Nah ini penebar ketakutan. Ya kita jangan takut lah. Babe kok nggak takut? Gue justru lebih takut kalau gue tahu begini tapi diem aja gitu. Ini buat para ahli yang nggak berani bersuara nih. Kalian tahu ilmunya tapi kalian masih takut. Kalian masih takut kehilangan zona nyaman kalian. Karena kalau bersuara nanti kalian akan terjadi ini, terjadi ini, terjadi ini. Demi Allah kalian akan bertanggung jawab di akhirat. Ini
Kalau gue nggak bersuara seperti ini, gue takutnya kalau gue nanti mati, gimana tanggung jawab gue? Dosa udah banyak, ibadah kurang, ditambah lagi orang yang nggak mau, egois, cuman mikirin diri sendiri, nyaman diri sendiri aja. Ini yang bahaya nih. Para ahli ini, gue ngajak nih, para ahli, ayo ngomong. Nggak cuma ngomong di media sosial, nggak didengar kita. Kita harus cari jalan supaya pemerintah ini mau. Karena mungkin saja pemerintah kita ini nggak tahu ini. Nggak tahu. Atau tahu tapi nggak mau tahu. Ya antara dua ada tuh. Kalau memang nggak tahu ya kita kasih tahu lah. Ayo Pak. Ayo jangan begini strateginya. Ini ada orang-orang ini yang paham. Begini strateginya Pak. Jangan pakai strategi yang sama untuk mengharapkan hasil yang berbeda gitu. Kalau strateginya sama, hasilnya berbeda, itu sama aja Bapak mengharapkan si virus ini ngomong begini, oh iya, saya menyerah ya, terima kasih. Kan kagak begitu. Bioterorisme itu ada. Dan ini gue yakin ini. Penebaran ketakutan itu adalah teror. Dan ini harus dilawan. Dan ini gue mengajak masyarakat Indonesia untuk sadar dan para ahli untuk benar-benar bersuara. Berani maju. Jangan cuman enak di zona nyaman aja. Sementara bangsa ini dalam keadaan seperti ini. Lihat nih, bagaimana strategi yang sama dipakai selama 2 tahun, mau 2 tahun ya, dipakai selama 2 tahun untuk mengharapkan hasil yang berbeda. Nonsen, nggak masuk akal, ngopi gitu. Gue minta maaf kalau ada salah. Ya, minta maaf kalau ada salah. Tapi ini yang gue omongin, sebarkan, share, sampai banyak rakyat Indonesia yang sadar. Sebarkan, share, sampai para ahli itu mau bersuara. Mudah-mudahan Indonesia bisa keluar dari pandemi ini. Indonesia banyak orang hebat, banyak orang pintar, dan bisa keluar dari pandemi ini. Asal mau mendengar, asal mau berubah. Jangan menggunakan strategi yang sama untuk mengharapkan hasil yang berbeda. Itu aja dari gue. Gue minta maaf kalau ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi Pak. Alhamdulillah.